Aduh, ini susah banget gerakannya, Bib. Ya Allah. Insya Allah. Ente lagi ngapain? Set. Ya. TikTok, Bib. Oh, itu belajar TikTok. Kita nggak boleh ketinggalan zaman, Bib. Ini zaman lagi zamannya TikTok. Kita kudu bisa TikTok. Zaman now. Iya. Tapi gerakannya banyak yang sopan-sopan sih, yang nggak menimbulkan syahwat. Tuh. Oh, tapi yang ini parah nih, Li. Astagfirullahaladzim. Yang pertama kan nggak apa-apa, yang kedua jangan dilihat lagi kan gitu kan ya. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Baik, Bib, ini kalau ngomongin masalah yang gini-gini nih sebenarnya aneh. Tuh, bahaya tuh, Li. Ini aneh makanya nggak punya TikTok, Li. Soalnya begitu, Li. Takutnya nanti mata ngelihat ngedip buka lagi dosa. Iya bener ya. Jadi udah karena kalau misalnya kita ngelihat sesuatu nih, Li, melek kelihatan, jangan ngedip, Li. Karena kalau ngedip buka lagi, nah buka yang kedua itu yang dosa. Jadi keinget ini nih, Bib, ada teman Ali kemarin berdebat nih kita nih. Teman debat, kencang banget berdebatnya, bukan masalah TikTok tapi ya. Masalah apa masalah? Ini masalah banget. Problem banget. Kalau ada masalah, ada problem, kita selesaikan di positif, negatif. Memang yang namanya media sosial ini gelombangnya nggak bisa ditahan. Media sosial ya gelombangnya nggak bisa ditahan. Misalnya kayak TikTok juga nih, Li. Bagus. Ada yang bagus nih, Li. Nah, tapi ada juga kan yang terbuka auranya. Iya, sebenarnya orangnya sekarang ya. Bener. Yang bagaimana menggunakan oknumnya. Ya biar dapat masa banyak kali ya. Wallahu a'lam. Ya. Oke lah, kita lupain itu ya. Nah, kemarin tuh aku berdebat. Ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Oh iya benar, kita bahas itu. Penting banget ini, karena berdebat apa? Dia bilang, aneh udah nikah, Li. Ya berarti kan bini aneh halal. Iya. Halal, karena sudah diikat dengan yang namanya pernikahan. Orang kalau misalnya dia tadinya non muhrim, kemudian dia nikah, dia tetap non muhrim tapi menjadi halal karena diikat oleh hubungan pernikahan. Nah, habis itu berhubungan badannya ibadah dong ternilainya. Kalau hubungan ibadah itu halal dan menjadi kewajiban. Nah, karena harus ngasih nafkah bukan cuma lahir tapi juga harus memberikan nafkah batin. Habis itu dilanjutin lagi sampai situ tuh. Terus aneh biar meningkatkan gairah ibadah aneh. Aneh nonton porno nih, film porno. Astagfirullah. Dan aneh bilang, bentar. Ente nikah halal. Iya benar, kan niatan baik. Hubungan sama bini halal. Untuk meningkatkan gairah hubungan atau ibadah. Kalimatnya emang agak-agak jadi bingung nih. Meningkatkan ibadah, kegairahan, maka nonton porno. Nonton video porno. Ini gimana itu? Nah jadi Li, hubungannya halal. Tapi ketika dia menonton daripada video porno tersebut, maka secara langsung dia sudah melakukan maksiat pandangan, maksiat mata, yang dimana maksiat mata ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala tagrobuz zina, dan janganlah kalian dekati zina, karena mata melihat sesuatu yang bukan muhrimnya atau yang bukan muhrim kemudian menimbulkan syahwat, maka inilah yang menimbulkan yang namanya dosa. Tuh berarti ibadah suami istrinya pas nonton gitu jadi terhitung haram nggak? Terhitung haram, Li, karena dia melihat sesuatunya dari sesuatu yang haram. Jadi nggak ngeliatin bini, kebayangnya apa yang dilihat di TV-nya gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang kita lagi berhubungan kemudian membayangkan sesuatu yang bukan pasangan kita, ini juga menimbulkan keharaman. Aduh, berarti kenapa sih Bib ya, penyebab lemahnya syahwat? Apa gara-gara salah satunya belum liar? Atau maksudnya gini loh. Maksudnya gini, liarnya karena ibadah kan, Bib? Ya, kan betul. Ada kadang-kadang orang nggak paham. Ibadah itu harus bener-bener dinikmatin. Terus diniatin karena ibadah. Ada yang malas-malesan. Apa karena kayak gitu jadi akhirnya syahwat? Mungkin gini nih, namanya manusia itu kan ada sifatnya namanya sifat bosan. Kemudian ada juga sifat jenuh. Iya, memang nggak pernah bosan itu. Iya, makanya. Iya betul. Dengerin ya, Ali itu nggak pernah bosan. Dia Masya Allah. Ada juga timbul sifat jenuh. Atau mungkin karena ada pil
pria idaman lain atau perempuan idaman lain. Wah, itu mah parah itu. Itu yang nauzubillah min dzalik nggak boleh. Ya. Mungkin karena dia jenuhnya tadi sehingga membuat dia jadi males dan nggak timbul syahwatnya. Nah, seharusnya gimana caranya orang menahan daripada syahwat supaya nggak ke mana-mana atau nggak nonton, maka sering-seringlah quality time sama istri, khususnya bikin bukan gerakan-gerakan baru ya, bikin sesuatu inovasi yang baru di dalam rumah tangga. Tapi kan itu kalau misalnya emang istilahnya kita menghindari film porno, terus kita saling tanya fantasi kamu apa sih, keinginan kamu apa sih, biar naikin libido kamu, itu jadi halal dong. Jadi halal dan itu boleh. Iya boleh. Jadi, dong. Sebelum ngelakuin hubungan nih konsultasi dulu. Iya. Suami istri itu ngobrol dulu. Hari ini aku pakai baju SMP ya. Woi, kan enggak? Loh, kan ibadah enggak apa-apa kan. nah, kadang-kadang di Indonesia kan masih saru akan hal itu kan. Betul. Sementara kita nggak bisa pungkiri fantasi orang terus berkembang. Betul. Nggak laki nggak perempuan lebih. Perempuan juga kadang-kadang fantasinya aneh-aneh loh. Jadi gini Li, bicara nafkah lahir dan batin. Ya nggak ya? Ini manusia tuh suami istri itu, suami bukan hanya memberikan nafkah lahirnya aja Li, tapi dia juga harus memberikan nafkah batinnya. Begitupun dengan istri, si istri juga berkewajiban memberikan nafkah batin sama si suami. Jadi satu sama lain tuh harus ada simbiosis mutualisme. Jadi artinya meningkatkan giroh untuk ibadah. Gairah antara suami istri itu terhitung ibadah, bagian dari ibadah. Dibandingkan harus nonton film porno atau bagus yang udah berkeluarga. Kalau yang belum keluarga ujung-ujungnya onani dan masturbasi. Onani boleh apa kagak sih? Nah, jadi begini Li, ada beberapa ini ikhtilaf ya, perbedaan pendapat antara ulama. Di antaranya Imam Syafi'i, Imam Malik ini mengharamkan yang namanya onani. Aduh, tuh. Dengerin ya, kita di Indonesia nih bermazhabkan Imam Syafi'i. Dan bagi Imam Syafi'i, onani itu hukumnya haram. Tapi ada juga beberapa imam yang membolehkan karena sifatnya darurat. Daripada dia jauh-jauh kemudian dia berzina sama wanita lain yang bukan istrinya, maka boleh dia melakukan onani membayangkan istrinya sendiri. Nah, pertanyaannya kalau bini belum punya, ya nggak, belum punya bini, belum punya pasangan, terus melakukan onani, boleh apa enggak? Sekali lagi Anda bilang haram. Jadi bagaimana caranya supaya kita ini sahwatnya ini terkontrol? Pegawai Rasulullah SAW asyam dengan melakukan puasa. Jadi ketika perut lapar mungkin syahwatnya nggak naik. Aduh, tuh dia tuh ya. Yang ada berantem mulu. Soalnya kalau lagi puasa suka emosi saya. Itu beda lagi. Jadi dialihkan Li. Jadi dialihkan. Olahraga juga bisa Bib. Olahraga juga bisa. Atau melakukan kegiatan-kegiatan ya. Pokoknya yang jelas gini, begitu itu jangan malah nonton porno, malah naik. Malah tambah jadi itu. Iya. Tambah ngaco tuh, tambah kesetanan. Nah, misalnya nih Bib, kadang-kadang kan mohon maaf lahir batin nih, kalau misalnya Ali lihat suami istri, suaminya lagi pengen, istrinya malas-malasan. Terus istrinya lagi pengen, suaminya malas-malasan. Akhirnya kita sebutnya itu lemah syahwat gitu kan. Betul. Oh, lemah syahwat lu kagak asik lu, kagak ketemu nih kita nih gitu kan. Dan bisa-bisa jadi awal perceraian juga di situ tuh. Betul, dan itu dosa juga ketika seorang istri tidak memberikan nafkah kepada suaminya. Suaminya lagi pengen nih, istrinya nggak mau nih. Nah, itu dilaknat sama malaikat. Makanya kalau bicara lemah syahwat segala macam kan wallahu a'lam, kita nggak tahu ya. Tapi seorang istri yang meninggalkan tidur suaminya, jadi bininya tidur, suaminya lagi pengen, istrinya nggak mau. Nah, istrinya selama dia tidur itu dia disumpahin sama malaikat. Nah, artinya video porno ini sebenarnya hanya trik dari setan untuk mempengaruhi kita supaya kita akhirnya ada semangat dalam hubungan suami istri. Betul. Nah, sebenarnya suami istri pun tanpa nonton film porno, kalau misalnya mereka emang mau niatan ibadah, menservis atau
ya lakinya nyervis perempuannya, perempuannya nyervis lakinya, itu bisa sebenarnya dong, nggak usah pakai, nggak perlu pakai nonton video porno. Bukan pelajarannya harus dipelajari, mau belajar dulu. Bukan. Enggak dong. Nggak perlu pakai belajar, itu mah terjadi dengan sendirinya. Masa ya begitu anaknya harus diajarin? Itu terjadi dengan sendirinya. Dan Masya Allah, ketika kita melakukan hal tersebut juga ada efeknya juga tuh, efeknya bukan cuma dari segi agama, tapi ada efek juga otak nih. Nah, otak kita pasti sering nonton film porno nih, Bib. Iya, sering nonton film porno itu diantaranya apa? Otak kita nih, ya, otak kita nih akhirnya sering nonton film begitu, ilmu yang kita pelajarin hilang nih. Maksudnya ilmu. Jadi dengan kita menonton maksiat itu banyak ilmu yang hilang dari. Berarti nonton maksiat, ilmu yang baik banyak yang hilang. Betul. Otomatis itu. Otomatis. Aduh, serem kan. Jadi kemudian juga amalan-amalan baik yang kita perbuat dengan kita bermaksiat, nonton film begituan tadi itu akhirnya amalan baiknya jadi terkuras habis. Oke. Jadi amalan yang baik berkurang karena amalan yang buruk. Nah, masih nyerempet dia gini ke masalah onani lagi nih, Bib. Perempuan onani juga kan? Perempuan masturbasi namanya. Artinya nggak perempuan nggak laki-laki, ini bahaya. Nggak laki bahaya. Nah, kalau yang masih jomblo tadi udah nikah udah jelas ya. Misalnya jomblo tadi nggak kuat puasa, Bib, misalnya. Nggak kuat puasa, kemudian dia juga nggak bisa meninggalkan syahwat, maka kawin. Solusinya bener. Solusinya adalah menikah. Bahkan hukum menikah di sini menjadi wajib ketika seseorang itu merasa dirinya sudah nggak kuat untuk menahan syahwat. Makanya jangan jomblo, buruan nikah. Karena nikah itu adalah ibadah. Tapi ada loh yang kurang ajar. Tapi nggak boleh juga tuh niatnya nikah cuman karena melihat cantik, kepengen gini, pengen gini, nggak boleh juga. Niatnya betul-betul lillahi ta'ala. Ada lagi nih, Bib, yang istilahnya memanipulasi situasi kadang-kadang. Memanipulasi situasi. Iya, orang kan semakin pinter, semakin minter-minterin kadang-kadang kan. Minterin. Bagaimana, Li? Ada perempuan lewat, kata dia gitu kan. Terus setiap hari ketemu. Daripada aneh haram kan berhubungan, ya aneh onani, habis aneh onani tuh ngeliat perempuan itu santai aja udah, kata dia. Oh gitu, jadi ada efek santai. Iya, habis ngeliat perempuan, kata dia, onani menahan hawa nafsu. Onani menahan hawa nafsu, ya nggak boleh lagi. Itu namanya kalimatul haq yuradu biha batil, kalimat benar tapi niatnya untuk kebatilan. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Intinya onani itu secara hukum Islam, secara fikih Imam Syafi'i membahas bahwa onani itu hukumnya haram. Tuh udah jelas banget ya. Tapi ada dari segi positifnya dalam ilmu kedokteran misalnya, orang yang onani itu bisa mencegah kanker prostat. Tapi kan mencegah kanker prostat nggak cuma lewat onani, bisa lewat olahraga. Dan kalau mau menyalurkan yang baik, salurkan kepada yang baik. Istri. Nah, gitu. Nah, memang istri itu bidadari surga. Masya Allah. Tapi emang tantangan banget nih, Bib, di akhir zaman seperti ini ya. Kadang-kadang orang bilang, ngapain lu kawin muda lu? Wah, masih 17 tahun udah pada nikah lu. Lah, emang syahwat gue udah naik bagaimana gitu kan ya? Gitu aja kan. Jadi nikah muda tuh nggak masalah. Bahkan Rasulullah SAW menikahi Aisyah usia 12 tahun. Begitu. Iya, jadi artinya apa ya, onani ini bahaya buat psikologis kita. Nggak boleh. Nonton porno juga bahaya buat psikologis kita. Yang namanya setan itu identik dengan nafsu. Betul. Yang namanya nafsu nggak pernah ada puasnya. Ya, jadi nafsu itu adalah musuh yang terbesar di dalam diri manusia. Nanti kalau udah pengen nama ini, pengen berkembang, waduh tuh tambah jauh dari surga. Oke. Siap. Kira-kira next kita bahas apa nih, Bib? Kita bahas yang enak-enak aja deh. Tetap ya di positif, negatif. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke? Di bawah ya. Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asana TV.